Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Aziz. Saya dari Prodi Sistem Informasi NIM 240201058. Di sini saya akan mereview materi pertemuan 1 sampai 14, tugas dari Pak Baktiar. Langsung saja kita mereview pertemuan 1, yaitu pengertian rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Sejarah dan perkembangan. Istilah software engineering pertama kali digunakan pada akhir 1950-an dan awal 1960-an. Profesi ini secara resmi ditandai oleh 2 konferensi tentang rekayasa perangkat lunak yang disponsori oleh Komite Sains NATO pada tahun 1968 dan 1969. Fokus utamanya ialah mengembangkan praktek dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas pengembangan serta menjaga kualitas aplikasi yang digunakan oleh pemakai. Cakupan RPL-nya tidak hanya berhubungan dengan proses teknis perkodian saja, melainkan mencakup manajemen proyek perangkat lunak, pengembangan alat bantu atau tools, serta metode dan teori pendukung produksi perangkat lunak. Selanjutnya pertemuan 2. Pertemuan 2 ialah perancangan dan siklus hidup perangkat lunak atau biasa kita sebut SDLC. Definisi proses perangkat lunak menurut Ian Sommerville ini merupakan pendekatan sistematis yang digunakan dalam rekayasa perangkat lunak serta merupakan sebuah aktivitas terurut menuju produksi perangkat lunak. SDLC ada 6 tahapan pembuatannya. 1. Planning, yaitu perencanaan, membuat perencana yang matang dan terjadwal demi mengefisiensikan waktu. Kemudian analisis, menentukan definisi masalah, mengumpulkan data atau observasi, wawancara atau sampel, dan menetapkan spesifikasi software atau sesuai kebutuhan user. Yang ketiga, desain, yaitu perancangan, membuat perancangan sistem menggunakan alat bantu seperti flowchart, flowmap, DFD, ARD, dan workflow untuk diserahkan ke programmer. Yang keempat, implementasi. Implementasi ialah tahap penulisan kode atau coding oleh programmer. Dan kemudian testing atau integration, yaitu pengujian atau integrasi, penggabungan komponen dan pengujian sistem. Yang terakhir, maintenance atau pemeliharaan, yaitu perawatan sistem setelah dirilis. Penerapan sistem terintegrasi bisa dilakukan melalui 2 pendekatan. Yang pertama, pendekatan serentak, contoh Big Bang yang mahal tetapi cepat, contoh ERP, SAP atau Oracle. Atau yang kedua, pendekatan yang bermanfaat sistem lama sehingga lebih murah namun memakan waktu yang lama. Kita lanjut review ke pertemuan 3, yaitu model proses perangkat lunak tradisional. Definisi perangkat lunaknya ialah kumpulan instruksi yang menjembatani serta menerjemahkan perintah yang pengguna atau user ke perangkat keras atau hardware. Model proses perangkat lunak, deskripsi yang disederhanakan dari proses perangkat lunak yang dipresentasikan dari sudut pandang tertentu. Dan metode yang digunakan ialah metode waterfall, pendekatan pengembangan perangkat lunak yang sistematis dan sekuensial atau berurutan, atau biasa kita sebut air mancur, dari satu tahap ke tahap berikutnya, mulai dari analisis, desain, kode, pengujian hingga pemeliharaan. Selanjutnya pertemuan keempat, yakni Agile Development Methods. Latar belakangnya dikembangkan karena metodologi tradisional dinilai kaku dan tidak mampu menangani perubahan atau penambahan requirement di tengah atau akhir fase pengembangan. Definisinya, metodologi yang sangat fleksibel untuk menyusun struktur, rencana, dan kontrol pengerjaan proyek. Agile Manifesto atau nilai utamanya, interaksi dan personal lebih penting daripada proses atau alat. Software yang berfungsi lebih penting daripada dokumentasi lengkap. Kolaborasi dengan klien lebih tenang daripada negosiasi kontrak. Serta tanggap terhadap perubahan lebih penting daripada mengikuti rencana awal. Macam-macam metode Agile adalah pertama, Extreme Programming atau XP, Adaptive Software Development, Dynamic System Development,
method, Scrum methodology, Crystal feature, different development, agile modeling, dan lesson unified process. Selanjutnya pertemuan kelima, spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Requirement, pernyataan pelayanan atau gambaran layanan service dan batasan-batasan constraints dari sistem yang akan dibangun. Tujuan dan keuntungan dari software requirement specification yaitu menjembatani kesenjangan komunikasi dan menyatukan visi antara klien dan pengembangan, serta berfungsi sebagai dasar kesepakatan tertulis serta menjadi referensi validasi produk akhir. Karakteristik SRS yang baik: 1. Correct, traceable, unambiguous, modifiable, complete, rank for importance, konsisten, dan variables. Struktur dokumen kebutuhan standar IEEE mencakup pendahuluan, deskripsi umum, persyaratan khusus, lampiran, dan indeks. Selanjutnya pertemuan ke-6, yakni sistem engineering, rekayasa sistem. Definisi berdasarkan in-cause, pendekatan interdisipliner untuk mewujudkan keberhasilan sistem yang berfokus pada pendefinisian kebutuhan pelanggan dan fungsi yang diperlukan di awal siklus pengembangan, mendokumentasikan persyaratan, lalu melanjutkan dengan sintesis, desain, dan validasi sistem. Fokus praksina yaitu proyek-proyek berskala besar yang bersifat one time, memiliki waktu mulai dari dan selesai yang pasti, jadi sudah diterusur awal sampai akhirnya. Pada industri seperti teknologi informasi atau TI, kedirgantaraan, aerospace, dan pertahanan, komponen pendukung mencakup teknik penjadwalan, scheduling, security engineering, pengguna objek dan proses, serta mitigasi risiko terhadap bahaya keselamatan. Selanjutnya pertemuan ke-7, yakni perancangan arsitektur perangkat lunak. Definisi perancangan ialah memproses, mengaplikasikan berbagai teknik dan prinsip untuk mendefinisikan suatu perangkat, proses, atau sistem secara rinci agar menghasilkan model atau gambar yang siap direalisasikan secara fisik. Arsitektur softwarenya susunan sistem yang terdiri dari komponen software seperti modul, database, middleware, class, atribut komponen, ciri dan fungsi, serta hubungan atau cara komunikasi antar komponen tersebut. Manfaat perancangan moduler: mengurangi kompleksitas program dan membuat hasil perancangan dapat diimplementasikan serta dikelola dengan lebih mudah. Selanjutnya pertemuan 8, pemodelan sistem atau sistem modeling. Definisinya proses pengembangan model abstrak dari suatu sistem, di mana setiap model menyajikan pandangan atau perspektif yang berbeda dari sistem tersebut. Umumnya dipresentasikan menggunakan notasi grafis seperti Unified Modeling Language atau yang biasa kita tahu dengan atau kenal kita dengan sebutan UML. Fungsi utama model: 1. Model sistem yang ada digunakan saat requirement engineering untuk mengklarifikasi cara kerja sistem lama serta menganalisis kekuatan dan kelemahannya. 2. Model sistem baru membantu menjelaskan usulan kebutuhan kepada stakeholder dan mendokumentasikan sistem bagi implementasi pengembang nantinya. Yang terakhir, aspek abstraksi, yaitu karakteristik paling penting dari model sistem adalah menyisihkan detail-detail kecil dan fokus pada bentuk abstraksi sistem. Selanjutnya pertemuan ke-9, yaitu prescriptive process model. Tujuan model preskriptif ialah menyediakan jalur terstruktur dan sistematis bagi pengembang profesional untuk mengelola aktivitas pembuatan proyek perangkat lunak skala besar agar tidak keluar dari kendali. Proses yang dikelola dengan baik akan menghasilkan produk berkualitas, tepat waktu, dan sesuai anggaran. Tahapan utama pada waterfall model terdiri dari communication, planning, modeling, construction, hingga deployment. Kategori kumpulan tugas atau task set
menyesuaikan karakteristik proyek yang dibagi menjadi kasual atau informal, disiplin, menjaga kualitas tinggi, rigorous, sangat ketat pada semua dokumen dan tahapan, serta quick release reaction, mengutamakan kecepatan karena keterbatasan waktu. Kemudian selanjutnya pertemuan 11 membahas tentang distributed system arsitektur atau arsitektur sistem terdistribusi, yakni sistem berkaitan dengan pemrosesan dan komunikasi informasi di antara komunitas peralatan berbasis komputer yang saling terpisah secara geografis, disebut juga data terminal equipment atau DTE. Middleware, perangkat lunak penengah yang menghubungkan berbagai aplikasi. Salah satu kategorinya adalah MOM, yaitu Message Oriented Middleware, yang mengandalkan pengiriman pesan secara asinkron atau asynchronous message passing melalui sistem antrian pesan message queue. ORB, yakni Object Request Broker, bagian dari middleware dalam komputasi terdistribusi yang memungkinkan pemanggilan program dari satu komputer ke komputer lain melalui jaringan. ORB menangani transformasi struktur data menjadi urutan bita untuk dikirim ke jaringan. Proses ini dinamakan marshalling atau serialization. Selanjutnya kita masuk ke pertemuan 10, yaitu arsitektur desain atau perancangan arsitektur e-commerce. Konteks utama B2B Ops. Materi ini membahas perancangan arsitektur cerdas untuk business to business order processing system. Sebagai bagian dari sistem e-commerce generasi berikutnya, sistem ini memungkinkan pelanggan bisnis untuk masuk menjelajahi kategori dan mencari produk berdasarkan kata kunci. Lalu trade-off analisis keuntungan atau kerugian. Modul ini menyajikan evaluasi mendalam terhadap beberapa alternatif desain arsitektur menggunakan trade-off analisis summary. Faktor penentu meliputi 1. Performance, 2. enhanceability, maintainability, dan user friendliness, robustness, resilience, dan portability. Lalu arsitektur terpilih berdasarkan analisis bobot nilai. UML dipilih sebagai arsitektur baik karena sifatnya yang matang, mudah dipahami, serta memiliki nilai tinggi pada aspek enhanceability dan maintainability. Selanjutnya pertemuan ke-12 yaitu user interface design atau perancangan antarmuka pengguna. Fokus desain berfokus pada fungsionalitas dan keterpakian usability, bukan sekedar menggunakan teknologi visual yang mencolok. Kesalahan umum desain atau UI, kurangnya konsisten, memaksa pengguna menghafal terlalu banyak, tidak menyadarkan bantuan atau panduan, tidak sensitif terhadap konteks, sistem yang buruk, serta antarmuka yang kaku, tidak ramah pengguna. 3. Aturan emas. 1. Place the user in control. Antarmuka komputer harus mendukung pemahaman pengguna tentang tugasnya. Jangan memaksa pengguna mengikuti cara kerja komputer. Kedua, tempatkan semua informasi penting di layar pada saat yang sama dan lakukan pengungkapan bertahap untuk mencegah kelebihan informasi. Yang terakhir, konsisten bentuk, tata letak, warna, dan perilaku sistem di seluruh halaman. Kemudian pertemuan 13, software engineering untuk real-time system, yaitu karakteristik sistem real-time. Desain sistem ini sangat berbeda dari aplikasi biasa karena memiliki batasan waktu respons yang sangat ketat. Ketika aplikasi mendesak batas sumber daya, penanganan batasan tersebut akan mendominasi seluruh proses desain. Contohnya meliputi sistem operasi, device driver, sistem akuisisi data, jaringan sistem tertanam. Klasifikasi sistem. Yang pertama, hard real time, yaitu batasan waktu bersifat wajib atau mutlak. Kegagalan waktu berarti kegagalan fatal sistem. Yang kedua, soft real time, batasan waktu bersifat keinginan atau toleran, penurunan kualitas jika terlambat tetapi tidak fatal. Konsep utama dalam pemodelan konkurensi ialah interleaving. 1.
Yang kedua, non-terminating histories dan fairness. Dan yang ketiga, closed system principle. Pertemuan terakhir atau pertemuan 14, analisis dan desain berorientasi objek OOAD. Definisi dan analisis desain. Analisis desain mempelajari domain masalah bisnis untuk merekomendasikan perbaikan dan menentukan kebutuhan sistem. Sedangkan desain menentukan solusi teknis berbasis komputer berdasarkan kebutuhan yang telah diidentifikasikan pada tahap analisis. Fungsi dokumen permintaan atau requirement dokumen memformulasikan kebutuhan klien dan membuat daftar tugas bagi pengembang. Pendekatan analisis sistem meliputi 1. Functional decomposition, 2. Data flow approach, 3. object oriented approach. Pemodaan grafis dengan UML. Materi mencakup pemahaman diagram perilaku seperti activity diagram, interaction diagram, dan state machine diagram yang menggambarkan bagaimana event mengubah objek selama aktif. Bahasan ini juga menyentuh relasi pada use case diagram. Saran pengguna demikian sedikit atau review saya dari mulai pertemuan 1 sampai ke 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.